Yellow CARD. Memiliki rumah dengan desain minimalis saat ini menjadi dambaan setiap orang. Namun, kenyamanan anak saat bermain juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Seperti pada rumah di daerah Bintaro, Jakarta Selatan ini. Keberadaan taman pada halaman depan rumah membuat suasana rumah terlihat asri. Konsep rumah ini adalah minimalis dengan elemen-elemen natural. Kenapa minimalis? Karena memang saya dan suami kita suka dengan desain yang tidak terlalu banyak pattern, juga desain yang terlihat bersih, sleek, dan juga yang tidak terlalu banyak barang. Dan kenapa kita pakai elemen natural? Karena kita mau rumah yang minimalis itu kan biasanya terlihat kaku, jadi dengan elemen natural dia akan terasa lebih warm dan lebih calm. Saat memasuki dalam rumah, kita akan disambut oleh pintu rumah yang memiliki 2 layer. Adanya layer pada pintu rumah bertujuan agar cahaya matahari dapat masuk secara langsung dan anak tetap safety saat pintu utama dibuka. Pada sudut rumah dimanfaatkan sebagai area baca untuk memfasilitasi hobi si pemilik. Sekarang kita masuk ke area living room. Pada area living room sengaja dibuat los dengan area kitchen. Hal ini bertujuan agar rumah terlihat lebih luas. Warna putih dan warna-warna kayu terlihat mendominasi rumah. Hal itu terlihat dari pemilihan meja TV yang terbuat dari kayu jati. Adanya tumbuhan pada sudut rumah semakin membuat rumah ini terkesan hangat dan natural. Warna kontras dipilih untuk sofa bertujuan sebagai pembatas antara ruang tamu dan kitchen. Bukaan lebar pada area living room dan kitchen bertujuan agar udara pagi dan cahaya matahari dapat masuk secara langsung ke dalam rumah. Lebih menghemat penggunaan lampu pada siang hari, bukan? Sekarang kita masuk ke area kitchen. Kalau dapur kita ambil konsepnya modern dan warnanya putih supaya tidak terlalu monoton, semuanya warnanya kayu, tapi tetap ada unsur kayunya sedikit sekali supaya dia tetap lebih warm modern lah. Materialnya kita ambil porselen motif marble karena kita cari supaya perawatannya lebih mudah. Karena keterbatasan lahan, pemilik sengaja menggunakan kabinet dengan banyak storage agar lebih menghemat tempat. Pemaksimalan fungsi ruang juga terlihat dengan penggunaan ruang kosong pada kabinet sebagai tempat meletakkan kulkas. Jadi kita menggunakan island juga di tengah-tengah dapur, antara dapur dan ruang makan sebagai pembatas juga karena suka masak dan suka bikin kue, jadi mau punya area yang cukup luas, punya tempat untuk masak, preparationnya lebih banyak gitu. Nah, pemilihan porselen pada island ternyata mampu memberikan kesan mewah ya. Selain hemat budget, material ini juga lebih mudah saat dibersihkan. Bagaimana? Berniat mengaplikasikannya pada dapur rumahmu? Sekarang kita lanjut ke area makan. Pada area makan dipilih meja dengan bahan kayu jati. Selain menambah nilai estetik pada ruangan, penggunaan kayu jati ini juga lebih kuat, sehingga menghemat budget furniture setiap tahunnya. Adanya rak kayu pada dinding juga menambah kesan natural pada rumah. Nah, bagi kamu yang ingin menggunakan furniture dengan bahan kayu jati seperti rumah ini, Desain punya tips and trik merawat furniture dengan bahan kayu jati. Kamu cukup menggunakan lap setengah basah untuk membersihkan permukaan furniture yang terkena air atau noda. Hal itu bertujuan agar air dan noda yang tumpah pada furniture kayu tidak meninggalkan bekas bila segera dibersihkan. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekarang kita masuk ke area outdoor. Meski memiliki lahan terbatas, pemilik tetap membuat taman kecil pada area belakang rumah. Adanya dek kayu pada area outdoor bertujuan untuk memfasilitasi hobi bersepeda pemilik agar terasa segar pada pagi hari. Batuan alam juga digunakan pada area ini untuk menambah suasana natural pada rumah. Tidak lupa, vertical garden juga digunakan pada area ini. Selain untuk menghemat lahan, vertical garden sengaja dipilih karena biaya pembuatan dan perawatannya yang tidak terlalu mahal. Nah, bagi kamu yang ingin memiliki vertical garden, Desain punya sedikit tips merawat vertical garden sendiri di rumah. Caranya cukup mudah. Kamu bisa memilih media pot sebagai vertical garden. Selain perawatannya yang lebih mudah, membuat vertical garden menggunakan pot juga memudahkan kita saat mengganti tanaman jika ada yang mati atau busuk.
Ambil daun-daun yang telah kering secara berkala agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan lakukan penyemprotan selama 2 kali dalam sehari. Nah, itu dia tips and trik perawatan vertical garden yang bisa kamu tiru di rumah. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Sekarang kita masuk ke area lantai 2. Karena pemilik masih memiliki balita, maka pada area tangga sengaja dibuat rail agar anak tidak bisa turun atau naik tanpa pengawasan orang tua. Wah, safety ya. Memasuki lantai 2, kita disambut oleh area bermain anak. Area bermain ini sengaja diletakkan pada lantai 2. Hal ini bertujuan agar area lantai 1 tetap rapi saat ada tamu yang datang berkunjung. Banyaknya storage serta rak buku berwarna putih sengaja digunakan untuk menyimpan mainan dan buku bacaan agar ruangan tetap rapi. Karpet berwarna abu-abu dengan motif angka digunakan pada area bermain bertujuan agar anak dapat bermain sambil belajar. Next, masuk ke area kamar anak. Konsep Skandinavia diterapkan pada kamar anak dengan perpaduan warna putih dengan warna-warna pastel seperti pink dan abu-abu membuat ruangan terlihat lebih luas. Bantalan pada setiap sudut tempat tidur sengaja digunakan agar anak tetap safety saat istirahat dan bermain. Lampion warna-warni sengaja diletakkan pada atas tempat tidur agar suasana kamar lebih colorful. Kabinet kayu diletakkan pada sudut kamar yang difungsikan sebagai storage. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utama. Bukaan lebar pada kamar difungsikan sebagai sirkulasi udara sekaligus sumber pencahayaan pada siang hari. Pada kamar tidur utama sengaja dibuat simpel dengan tidak terlalu banyak barang. Itu dia referensi rumah minimalis dengan konsep terbuka natural yang friendly untuk anak. Semoga menginspirasi. Yay, it's time to design Instagramable. Siapa sajakah namanya untuk foto tereksis minggu ini? Ini dia. Penasaran siapa sajakah pemenangnya? Jangan kemana-mana, kami akan umumkan di akhir acara nanti. Setelah ini akan ada DIY membuat keset empuk menggunakan kain perca. Dan makeover untuk kamar mandi agar terlihat simple dan colorful. Penasaran? Sesaat lagi, stay tune on Design.